Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Kita berjumpa lagi di channel Semanema Gresik Official. Ya, kali ini kita memiliki program baru yang bernama Mimbar Jumat. Kegiatan ini akan kita laksanakan setiap Jumat jam 5 pagi. Ya, ini adalah untuk menambah wawasan keagamaan kita. Kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat urgensi, yang sangat krusial, di mana tema ini berhubungan dengan ubudiyah. Kali ini kita mengangkat tema berjudul urgensi toharoh menuju keabsahan beribadah, di mana toharoh ini adalah hal yang paling utama ketika kita akan menjalankan sebuah ibadah, di mana ini adalah hal yang paling krusial. Kita tahu sendiri bahwa sebelum kita melakukan sholat ataupun kita sebelum membaca Al-Quran, kita diharuskan memiliki kesucian, baik itu dari hadas kecil maupun hadas besar. Kali ini kita kedatangan seorang pemateri bernama Bapak Muhammad Suhafiq SAG MA. Beliau adalah guru SMA Negeri 1 Manyar yang mengajar pelajaran agama Islam. Ya. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan untuk Pak Suhafiq untuk menyampaikan. Monggo Pak. Terima kasih Mas Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rasanya kita wajib bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan yang sekarang ini diberikan kepada kita semuanya. Sehingga pada pagi yang sangat berbahagia ini, kita semuanya bisa menghirup udara segar, sembari kita bisa menikmati sajian keilmuan yang disuguhkan di hadapan kita semuanya, yang insya Allah akan tayang pada setiap hari Jumat pada pukul 5.00 tadi disampaikan. Untuk hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, saya kira sebuah tema yang sangat prinsip, yang sangat penting, yaitu dengan judul urgensi toharoh menuju keabsahan beribadah. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar ilmu kita bermanfaat, kajian kita pagi hari ini mari kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat dan barokah di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Baiklah para pemirsa yang budiman, kita akan membahas tema tentang urgensi toharoh dalam menyempurnakan dan keabsahan ibadah kita semuanya. Namun sebelumnya
saya akan memberikan batasan tentang pengertian dari toharo ini. Kalau dilihat dari etimologi, dari sisi bahasa, toharo itu artinya adalah bersuci. Namun ketika sudah pembahasan dalam tinjauan istilah atau istilahiyah, toharo itu kita perlu memberikan batasan terlebih dahulu. Ada dua pembatasan untuk pembahasan toharo ini. Yang pertama adalah toharoh zohiri, yaitu toharoh yang atau pembersihan atau kebersihan yang menyangkut hal-hal yang bersifat zohir, yang bersifat kelihatan, yang terlihat dalam diri kita, yang masuk dalam kategori toharoh zohiri. Toharoh zohiri ini lebih dalam ditinjau dari sisi fikih, sehingga muncullah yang disebut dengan fikih toharoh. Pembahasan kita nanti adalah masuk dalam pembahasan fikih toharoh, yaitu masuk dalam kategori toharoh zohiri. Namun sebelumnya perlu juga saya lanjutkan yang tadi itu. Toharoh yang pertama adalah toharoh zohiri, yang kedua adalah toharoh batini atau toharoh batiniyah, yaitu kebersihan, kesucian yang menyangkut persoalan-persoalan batiniah. Ketika pembahasan toharoh batini ini, maka kajian toharoh diarahkan kepada tinjauan yang bersifat tasawuf, yang bersifat batiniah. Oleh karenanya kemudian muncul istilah ilmu fikih tasawuf. Misalnya kalau kita pernah mendengar dalam akhlak tasawuf itu adalah bahwa manusia itu dituntut untuk bersih secara batiniah, bersih dari sifat-sifat yang tercela. Misalnya kita harus menjaga agar tidak terjadi hasud kepada orang lain, agar kita tidak sum'ah, agar kita tidak sombong, agar kita kemudian menjadi pribadi yang baik. Itu kita harus jauh dari hal-hal yang bersifat kekotoran pribadi atau kekotoran mental, kotornya batin seseorang. Yang ini masuk dalam kategori akhlak tasawuf. Nah, kita tinggalkan dulu materi ilmu akhlak tasawuf karena pembahasan kita hari ini adalah menyangkut tentang, sesuai dengan judulnya, urgensi toharoh menuju keabsahan beribadah. Tema ini lebih mengarah kepada toharoh yang bersifat zohiri tadi itu, yaitu toharoh yang bersifat yang lebih mengarah kepada masalah-masalah najis, yang lebih mengarah kepada masalah-masalah hadas nanti ke sana. Baiklah para pemirsa yang budiman, mari kita lanjutkan. Apa sesungguhnya dasar, landasan hukum dari toharoh ini? Karena tadi disampaikan oleh Mas Farid, host kita kali ini, yaitu bahwa toharoh ini menjadi prasyarat dari sebuah ibadah. Jadi toharoh itu adalah menjadi bagian terpenting dari seseorang yang mau melaksanakan ibadah. Kalau di dalam kaidah usul fikih itu disampaikan, ada pernyataan begini, ma la yutimul wajib bihi illa wajibun, illa ma la yutimul wajib bihi illa wajibun fahuwa wajib. Jadi sesuatu itu menjadi tidak sempurna kalau tidak ada sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib adanya. Misalnya sebagai contoh adalah wudhu itu sesuatu yang sebenarnya tidak wajib. Jadi kita melaksanakan wudhu itu tidak wajib, Mas Farid. Tapi kalau kita tidak berwudhu, maka sholat kita menjadi tidak sah. Maka sesuatu yang namanya wudhu itu menjadi wajib adanya. Jadi sesungguhnya toharoh ini sebenarnya wajibnya adalah ketika kita akan melaksanakan ibadah. Ketika dalam kondisi yang tidak beribadah ya tidak wajib sebenarnya. Ini dalam kaidah usul fikih seperti itu. Nah,
landasan hukum dan dasarnya bersuci atau toharoh secara syar'i itu adalah misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, yang disampaikan juga oleh Imam At-Tirmidzi dan juga oleh Imam Abu Dawud, yaitu miftahus sholati at-tahuru wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslim, yaitu kunci dari sholat itu adalah bersuci, yang tadi saya sampaikan tadi itu. Jadi sebenarnya hukum awalnya itu tidak wajib, tetapi dia menjadi kunci. Kita tahu kalau tidak ada kunci, tentu saja dalam sebuah ruangan, masuk di dalam ruangan broadcast ini, kuncinya hilang, ya tentu saja kita tidak bisa masuk. Maka mencari kunci itu menjadi wajib adanya. Kalau di dalam pernyataan tadi, dalam hadis tadi, miftahus sholah, kunci daripada sholat itu adalah at-tahur, yaitu suci itu. Maka bersuci menjadi wajib. Wa tahrimuha at-takbir, yang mengharamkannya adalah takbir. Wa tahliluha, dan yang menghalalkannya adalah taslim, salam. Di sholat itu yang sebuah pekerjaan, sebuah aktivitas yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kita tidak sah sholat kita tidak sah takbir kita sebagai sholat. Kita tidak sah melaksanakan apa saja rukun-rukun di dalam sholat kalau tidak dibuka dengan kunci yang namanya toharoh tadi itu. Itu yang dimaksud dengan hadis ini. Maka toharoh itu menjadi mutlak diperlukan karena kita mempunyai kewajiban, yaitu sholat. Berikutnya, dalil berikutnya adalah betapa pentingnya toharoh dalam kehidupan beragama Islam ini, karena berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang berbuat toharoh, yang bersuci, itu Allah menyukai. Jadi para pemirsa yang budiman, inilah kita ini harus bersyukur bahwa Islam itu tidak hanya sebagai sebuah agama yang mengatur kita cukup dengan ibadah-ibadah, misalnya sholat, misalnya puasa, zakat, dan sebagainya. Tapi perangkat untuk menuju ke sana itu oleh Allah harus dipastikan dulu tentang kesucian dan kebersihannya. Kita harus bersyukur itu. Itu adalah sebuah ajaran yang oleh Allah sampaikan kepada kita sesuai dengan nurani dan tabiat dari seorang manusia. Tabiat manusia itu adalah tabiat yang bersih. Tabiat manusia itu adalah tabiat yang suci. Dan itu dijaga oleh Allah, dikondisikan oleh Allah ketika kita mau melaksanakan sholat. Kita bisa melihat dalam hal ini, para pemirsa, kita ini betapa harus menjaga kesucian ini. Kita mau masuk masjid saja, kita mempunyai tanggung jawab moral, kita mempunyai tanggung jawab keagamaan juga, bahwa tempat sholat kita ini harus kita jaga kesuciannya. Kita lepas sandal, kita lepas sepatu, alas kaki. Itu dalam rangka apa? Untuk memastikan bahwa tempat masjid kita ini atau tempat sajadah kita itu adalah tempat-tempat yang dijamin oleh Allah tentang kesuciannya. Itu menunjukkan bahwa Allah itu menyukai orang-orang yang bersih. Dan memastikan Allah itu kepada semua pemeluknya, yaitu Islam, seorang muslim yang akan melaksanakan ibadah itu dengan cara-cara, dengan mempersiapkan badan, dengan mempersiapkan hati tentunya, dengan sesuatu yang suci, zahiran wa batinan. Itu makna dari Al-Baqarah ayat 222. Landasan yang ketiga adalah hadis riwayat Imam Muslim, at-tahuru syatrul iman. Suci itu adalah bagian terpenting daripada iman. Kalau kita sering mendengar dan membaca, Mas Farid, dalam slogan-slogan itu an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman.
ini adalah sebuah konsep yang sangat luar biasa. Jadi Islam itu sebenarnya menata betapa konsep dalam Islam itu dijaga kesuciannya itu luar biasa. Nah, adapun kemudian ketika ada praktek-praktek yang tidak suci, ya itu sesungguhnya oknum saja. Karena Allah sudah menata sedemikian rupa. Kan ada itu ya. Mohon maaf saja, saya kira ini kasustik saja ini saya kira. Ada di tempat-tempat yang akan kita gunakan ibadah, lalu kemudian di sana kumuh misalnya di tempat-tempat udhu tertentu, tapi tidak semuanya. Yaitu misalnya kumuhnya luar biasa, berbau dan sebagainya. Itu kita tidak bisa menyalahkan Islamnya karena konsep Islam itu sudah jelas. Hanya ini adalah menyangkut masalah oknum dari manusia itu sendiri yang tidak saja saya kira mereka tidak tahu mereka. Tapi belum terbentuk sebuah pribadi yang toharoh, belum terbentuk pribadi yang suci, belum menyadari bahwa kesucian, kebersihan itu adalah bagian terpenting dari kehidupan kita yang harus kita tegakkan dimanapun saja kita berada. Ya, di dalam sholat, di dalam masjid, di dalam musola, kita jaga kebersihannya. Ya, termasuk tempat wudhunya, kita jaga kebersihannya. Yang itu diharapkan kemudian, dimanapun kita menginjakkan kaki, dimanapun kita hidup itu, kebersihan dan kesucian harusnya kemudian menjadi sesuatu yang harus kita bawa karena sudah menjadi sebuah sudah menjadi sebuah budaya. Ya, ini yang perlu kita tekankan. Jadi kebersihan itu adalah harus menjadi gaya hidup bagi seorang yang beriman. Kesucian itu harus menjadi sebuah gaya hidup bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan at-tahuru syatrul iman. Baik, saya lanjutkan. Tadi kita sudah membahas di awal pembahasan tadi itu bahwa toharoh itu ada toharoh yang zahiri, ada toharoh yang batini. Toharoh zahiriyah, toharoh batiniyah. Toharoh batiniyah adalah menyangkut masalah akhlak, tasawuf. Sedangkan toharoh zahiri atau zahiriyah adalah toharoh yang menyangkut tentang fikih toharoh. Nah, karena kita membahas tentang ini, maka secara lebih rinci dan lebih jelas, saya akan mencoba untuk membagi bagian-bagian toharoh itu ya dalam dua hal juga dari toharoh yang bersifat dohiri tadi itu, toharoh dalam tinjauan fikih. Yang pertama adalah toharoh secara hakiki, secara jenisnya ya, toharoh secara hakiki, dan yang kedua adalah toharoh secara hukmi. Apa toharoh secara hakiki? Ya, nah ini yang tayang di layar para pemirsa. Jadi toharoh dibagi menjadi dua, secara jenisnya itu. Yang pertama adalah toharoh hakiki, yang kedua adalah toharoh hukmi. Toharoh hakiki itu adalah toharoh yang sesungguhnya dalam tinjauan ilmu fikih, toharoh yang nyata dalam tinjauan fikih. Sedangkan toharoh hukmi adalah toharoh yang bersifat hukum dalam tinjauan hukum saja nanti itu. Apa sesungguhnya toharoh hakiki itu? Yaitu yang menyangkut tentang najis, ya, menyangkut tentang najis. Saya tadi mengatakan bahwa toharoh hakiki itu adalah toharoh yang secara real, secara nyata, mungkin juga akan terlihat, mungkin juga akan akan kelihatan ya di kasat mata kita itu kelihatan. Makanya real, hakiki. Nah, ini nanti dibagi menjadi tiga. Ada najis yang ringan saja atau yang disebut dengan najis mukhaffafah. Kemudian ada yang disebut dengan najis sedang atau najis mutawassito, sedang-sedang saja. Tawassut itu artinya tengah-tengah. Kemudian ada najis yang bersifat berat atau najis mughalladhah. Ghalladha yughallidu. Jadi najis yang kuat, najis yang berat. Kemudian secara hukmi, ya, toharoh secara hukmi itu adalah toharoh yang
kaitannya dengan hadas. Seperti yang tadi saya sampaikan, hakiki itu real, nyata, tampak, kelihatan secara kasat mata. Makanya najis itu ada yang kelihatan, yang banyak yang kelihatan. Kalau tidak kelihatan mungkin dirasakan. Artinya ada tanda-tanda empirisnya, gitu. Karena nanti kalau kita ketika berbicara tentang najis, Mas Farid, itu ada yang kelihatan. Apakah kelihatan? Apakah ada bau? Ada indikatornya ada. Mungkin ini bisa dikasih contoh Pak. Nah, biar pemirsa lebih Betul. Nanti ya, di belakang tahu. ada. Nanti di belakang ada contoh-contohnya. Ini saya bagi dulu saja. Nanti di belakang ada contoh-contoh jelasnya. Kemudian tadi yang saya sampaikan adalah real, nyata. Ada indikatornya jelas. Najis ada, maaf, misalnya kotoran ayam misalnya kelihatan di situ. Ada baunya, kemudian ada rasanya. Nah, ini namanya saya katakan sebagai real najisnya. Atau kalau dalam bahasa fikih itu adalah najis toharo yang bersifat hakiki. Toharo atau najis hakiki. Kemudian yang kedua ada toharo yang bersifat hukmi, secara hukum. Tidak tampak. Beda dengan yang tadi tampak. Hadas misalnya. Hadas itu tidak tampak. Kita berwudu, sudah berwudu atau tidak kan nggak kelihatan. Ya. Tidak berarti kalau sudah berwudu itu basah. Kan begitu. Ada juga yang berwudu yang belum batal tapi sudah kering. Jadi orang yang berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar itu tidak kelihatan dan tidak ada alat tesnya. Tidak ada alat tesnya. Nggak ada termometer yang bisa mengukur suhu tubuh tertentu untuk bisa menunjukkan bahwa orang ini berhadas. Nggak bisa. Makanya ini nanti ukurannya adalah hati. Ya, ukurannya adalah hati. Misalnya begini, ada orang yang belum berwudu, tapi karena dia harus segera sholat, tergesa-gesa dan sudah terkondisikan berjamaah, misalnya begitu. Sedangkan dia belum berwudu, pas aku tak ngaku wudu, nggak bisa itu. Yang tahu adalah hatinya bahwa dia belum berwudu. Nah, ini kan tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Ini jenis tohara secara hukmi, yaitu bentuknya hadas. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Kalau hadas kecil, cara menghilangkannya ya dengan cara berwudu. Kalau hadas besar, cara menghilangkannya dengan cara mandi junub itu. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa kriteria dan ukuran atau indikator dari najis itu jelas. Pertama warnanya, rasanya, aromanya. Warna itu menyangkut wujud ya. Warna itu menyangkut wujud. Jadi ketika ada benda yang najis yang kelihatan ya itu berarti ya najis. Barang-barang itu najis. Kotoran misalnya kelihatan warnanya. Mau dirasa, mau didilat ya enggak perlu saya kira. Tetapi itu sudah jelas. Karena kadang juga aroma itu adalah mewakili dari rasa sesuatu atau sebuah najis itu. Kemudian kalau najis berat itu nanti cara mensucikannya adalah dengan disiram 6 kali air, 6 siraman, kemudian ditambah dengan 1 yang dicampur dengan debu atau dengan pasir. Itu adalah pengenalan terlebih dahulu, nanti akan lebih kita dalami pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Itu saya lanjut. Yang pertama adalah najis. Ya, kita akan berbicara tentang najis terlebih dahulu. Karena tadi kan ada 2. Karena bahasan kita toharoh secara dohiri itu ya hanya ada 2 ini sebenarnya. Najis dengan hadas. Nah, sekarang kita zoom, kita lebih detailkan lagi pembahasan kita, yaitu najis. Nah, tentang najis. Najis itu apa? Nah, ini. Najis itu adalah sebuah kondisi ya yang tidak memungkinkan seseorang, yang tidak diperkenankan seseorang untuk melakukan ibadah, yang tidak sah
seseorang itu melakukan ibadah jika dalam kondisi dia terkena najis. Nah, apa sebabnya? Ya ada apa namanya? Ada benda-benda yang atau ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan sesuatu itu menjadi najis. Nanti di belakang juga ada. Tadi disampaikan di depan, najis ini dibagi menjadi 3, ada najis yang ringan atau najis mukhaffafah, ada najis pertengahan atau najis mutawassithah, dan ada najis yang berat atau mughalladzah. Najis yang ketika kita menyuci tadi itu dengan cara-cara tertentu tadi itu. Pertama, najis ringan. Mengapa kok disebut sebagai najis yang ringan? Nah ini, karena ada 3 alasannya. Karena untuk mensucikannya ya cukup dengan cara yang sangat ringan. Ya, misalnya, nah ini Mas Arid, misalnya kencingnya ya anak laki-laki ya yang baru lahir, yang masih mengkonsumsi ASI ibunya. Itu najis, tapi najisnya najis ringan, najis mukhaffafah. Cara mensucikannya ringan dengan memercikkan air saja. Jadi walaupun air itu tidak sampai mengalir ke hulunya, ke hilirnya, tidak apa-apa. Cukup dipercikkan saja. Jadi kencing tadi itu dipesut dulu, lalu kemudian dipercikkan dengan air. Ketika semuanya sudah kena air basahan yang kita berikan, yang kita percikkan tadi, sudah hukumnya menjadi suci. Jadi ringan, sehingga disebut dengan najis mukhaffafah. Cukup dengan mempercikkan air. Jadi meski masih ada najis sudah dianggap suci. Ya, meski sudah ada, masih ada najisnya tadi. Kalau najisnya adalah benar-benar najis mukhaffafah. Jadi misalnya ya tadi itu kencingnya anak laki-laki yang baru lahir dan baru mengkonsumsi ASI ibunya. Apa dalilnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, oleh Imam An-Nasai dan oleh Imam Al-Hakim. Yughsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil ghulam. Kata Nabi, air kencing bayi perempuan itu harus dicuci. Kalau perempuan dicuci, termasuk dia najisnya adalah mutawassithah. Sedangkan air kencing dari seorang bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi air susu ibunya tadi itu adalah cukup dengan memercikkan air pada bagian yang kena najis itu saja, itu sudah dianggap suci. Jadi ada perbedaan di sini dalam hadis ini. Yang pertama adalah cara mensucikan najis yang mutawassithah, yaitu kencingnya anak perempuan ya walaupun hanya mengkonsumsi air susu ibu. Sedangkan yang kedua adalah kencingnya anak laki-laki yang baru mengkonsumsi air susu ibunya. Beda cara mensucikannya. Mengapa? Karena beda status. Yang pertama tadi adalah berstatus sebagai najis mutawassithah, yang kedua adalah berstatus sebagai najis mukhaffafah. Kemudian yang kedua, karena jumlahnya najis mukhaffafah itu tidak banyak, ya, tidak banyak sehingga pembahasannya singkat. Yang kedua adalah najis pertengahan atau najis mutawassithah. Nah ini daftar. Batasan ya, selain batasan najis pertengahan itu apa? Ya antara najis antara najis yang ringan dengan najis yang berat. Antara najis yang mukhaffafah dengan najis mughalladzah. Itu adalah najis pertengahan. Apa di antara contohnya itu? Darah. Nah, darah itu ada pengecualian. Kalau darahnya nyamuk kecil atau sedikit dan tidak sampai berpotensi untuk mengalir. Jadi kalau misalnya kita ini neblek nyamuk pada saat sholat, terus darahnya muncrat karena nyamuknya gemuk misalnya. Nah itu najis memang, tapi ma'fu, najis yang dimaafkan. Karena apa? Karena jumlahnya yang sedikit tadi itu. Tetapi yang di dalam hadis itu yang disebutkan hanya ma'fu itu adalah hanya najis karena nyamuk saja.
Saya belum pernah menemukan ada najis dari darahnya apa gitu, udun, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa, karena mungkin jumlahnya yang besar dan juga bisa berpotensi untuk mengalir tadi itu. Kalau misalnya gini Pak, Enggak. seseorang kan mungkin habis bekerja atau apalah, lah itu ada luka. Nah, lukanya ini ternyata harus diperban. Nah, ternyata ketika sudah garing kan biasanya ada yang sudah dilepas. Iya, iya. Nah, setelah dilepas itu kan karena ada gesekan atau ada pergerakan di kulitnya itu kan akhirnya mengeluarkan darah. Nah, kalau seperti itu gimana Pak? Iya. Jadi begini, ketika proses pengelupasan itu terjadi sebelum sholat, ya wajib dibersihkan. Wajib dibersihkan. Tetapi kemudian ketika pada saat sholat, kemudian kekeruk gitu, yang sedikit, ini dinisbahkan, ya, dinisbahkan dengan hadis, dengan darahnya nyamuk tadi itu, hanya sedikit. Tetapi kemudian misalnya, ya habis luka ya, misalnya berat atau ya apa saja lah luka itu, kemudian habis sholat kan kalau menjelang sembuh itu kan gatel biasanya itu. Terus gak sadar dikukur. Setelah dikukur itu mengeluarkan darah dan mengalir, nah itu batal sholatnya karena sudah najis. Tapi kalau kemudian sedikit saja, nah ini dinisbahkan, disamakan dengan hadis mengenai dimakfunya darahnya nyamuk tadi itu, gitu. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah nanah. Nanah ini juga termasuk yang najis, ya. Jadi baik nanah yang sedikit maupun nanah yang banyak. Nah, ini beda dengan ketika tadi itu ngeruk tadi itu, terus keluar nanahnya bukan darah lagi, batal walaupun sedikit. Nah, ini kita harus hati-hati. Oleh karena itu kita kalau sholat itu kan juga gerakan kita terbatas, Mas Farid. Iya. Jadi dasar gatel itu nggak boleh kemudian garuk-garuknya digetno semua jari. Ada aturannya. Ada aturannya. Jadi misalnya dengan cara ini pembahasan lain sebenarnya. Misalnya pada posisi yang gatel itu di sebelah mana, ya tangan kita bergerak maksimal cuman 2 kali. Nggak boleh 3 kali. Jadi tangannya ditepukkan gini, terus kemudian yang beroperasi hanya 1 jari itu dianggap 1. Kemudian setelah itu selesai dianggap 2. Jangan ditambahi lagi. Kalau ditambahi lagi garuk nung kene ya. Secara fikih menurut Imam Syafi'i itu menjadi batal sholatnya itu. Kemudian muntah. Nah, muntah itu juga najis. Muntah itu najis. Baik muntah yang disengaja maupun muntah yang dikondisikan. Ada yang muntah dikondisikan. Maaf, misalnya sampai diutek-utek ya dalamnya mulut itu, terus kemudian akhirnya jadi muntah. Nah, itu batal itu. Nah, beda dengan ini ya, dengan ludah. Kalau ludah itu beda dengan muntah. Ludah itu tidak najis. Makanya sampai ekstrim sekali. Ada orang yang menjadi imam, terus kemudian membaca Al-Fatihah atau membaca surat, kemudian ludahnya muncrat. Misalnya begitu, nggak najis itu. Nah, beda dengan liur. Nah, liur, kalau liur beda. Liur itu kalau keluarnya dari samping mulut, ya, misalnya dengan tiduran, ya, dengan cara posisi tidur, maka hukumnya najis. Tapi kalau keliur itu guyu ya, misalnya ya, tertawa itu sampai melihat tayangan apa begitu, terus kemudian guyu itu sampai tertawa itu sampai terus keluar tidak ludah tapi liur. Nah, itu nggak apa-apa. Kalau gini Pak, kalau misalnya ini kan mungkin banyak ya kejadian di masyarakat itu ketika mendengarkan khutbah Jumat. Oh iya. Nah, ketika mendengarkan khutbah Jumat itu kan pasti ada yang bangun, ada yang duduk, ada yang tidur. Nah,
kadang orang itu tidak menyadari ketika tertidur itu kan posisinya duduk kayak gini. Nah, itu kan ada yang keluar. Apakah air tersebut iya. Ini pertanyaan yang sangat bagus, sekaligus ada dua hal nanti yang saya singgung terhadap pertanyaannya Mas Farid ini. Jadi liur yang keluar ketika orang itu tidak sedang berbaring, berarti lewat depan atau tidak lewat samping mulut ini, maka hukumnya tidak najis. Itu sama dihukumi dengan ludah. Kemudian, tetapi kalau kemudian orang meliur, maaf ya, tidur terbaring begini ini, terus kemudian sampai liurnya keluar, nah ini maaf, ini agak jorok sedikit, itu najis hukumnya. Nah, seperti yang ditanyakan oleh Mas Farid tadi itu, ya tidak, karena posisinya kan sedang duduk itu. Ya, itu dihukumi sama dengan ludah tadi itu. Kemudian yang kedua, terkait dengan pertanyaan itu, walaupun di belakang nanti insya Allah ada, kalau cukup waktunya. Kalau kita sedang mendengarkan khutbah Jum'ah, kan belum sholat nih, belum sholat Jum'ah nih. Mendengarkan, kan biasanya kalau Jumatan itu kan khutbah dulu baru sholat kan. Mendengarkan khutbah, tidur. Nah, tidurnya pada posisi apa? Kalau posisinya duduk, ya saya kira yang banyak ya duduk mestinya. Masa ada orang tidur di dalam masjid saat khutbah dikumandangkan, kan nggak mungkin rasanya. Nah, itu tidak batal wudunya. Sepanjang, maaf, duburnya itu tertutup oleh pantatnya. Tertutup oleh pantatnya. Maka sepanjang itu, maka tidak batal, wudunya tidak batal. Tapi kalau kemudian sampai jungkir misalnya, kan itu nemen itu. Ya jagang. Ketika pantatnya sudah terbuka separuh misalnya, atau sebelah misalnya. Nah, ini dihukumi sama dengan orang tidur dan batal wudunya. Karena itu kan ada yang di tengah-tengah sholat Jum'ah terus keluar habis sebelum khutbah selesai itu dia keluar. Ya karena mungkin juga begitu, atau mungkin juga karena memang ada kentut yang keluar. Baik, saya lanjutkan. Sesuatu yang keluar dari kemaluan, baik dari jalan depan maupun dari jalan belakang, kecuali mani nanti. Padat, nah maaf ini, kotoran atau batu ginjal. Nah, misalnya ada orang kena batu ginjal, terus kemudian disarankan untuk minum apa, misalnya begitu, lalu kemudian keluar. Nah, itu batu ginjalnya itu najis hukumnya. Nah, ini nih yang lagi banyak ini. Kopi luwak. Maaf ini tidak bermaksud untuk menyindir apapun ya. Kopi kan ada yang berasal dari kotoran itu, hewan itu. Ya itu juga termasuk itu. termasuk najis itu ya. Kemudian atau berbentuk cairan, ya kencing atau madhi, wadi, atau bahkan darah yang keluar dari jalan depan manusia atau jalan belakang, ya, itu juga najis hukumnya. Maaf, ini lagi ya, gas yang bercampur dengan material. Wah, ini ya najis, ini sama dengan yang tadi itu. Kemudian berikutnya yang najis adalah bangkai. Ya, bangkai yang bagaimana? Yang disembelih dengan tidak cara syar'i. Ya, bangkai yang disembelih dengan cara yang tidak syar'i. Bagi bangkai-bangkai atau bagi hewan-hewan yang memang halal dimakan, kecuali ikan ya, kecuali ikan. Tapi kalau bagi binatang yang memang haram disembelih, haram dimakan ya, walaupun disembelih pun ya tetap menjadi bangkai yang najis. Kemudian mati, ya, bangkai yang mati karena dicekik, tertanduk atau tenggelam, ya, kemudian terpantuk batu dan sebagainya, yang dilukai, ya, itu juga termasuk bangkai yang najis hukumnya. Potongan tubuh hewan, ya, potongan tubuh hewan, ya, itu juga menjadi najis. Baik, saya lanjutkan para pemirsa yang budiman.
Ini ya, tadi bagian najis Najis berat. ya, belum berat, ini masih di sini. Nah, bagaimana penyuciannya? Masih kita berbicara tentang najis pertengahan mutawasitoh. Bagaimana cara atau proses penyuciannya? Ya, yang pertama ya dihilangkan secara fisik sampai kemudian hilang 3 unsur ini, warnanya hilang, bentuknya hilang ya. Ini kalau najis pertengahan. Kemudian aromanya harus hilang ya. Kemudian rasanya harus hilang. Nah, rasa ini tidak perlu didilat sekali lagi. Tapi ya cukup disamakan, dinisbahkan dengan aroma. Biasanya ini wis gak ono ambune ya. Ya sudah tidak ada, rasanya juga tidak ada. Kemudian metode penyuciannya ya pertama dengan menghilangkan, menyuci, disiram ya misalnya begitu. Kemudian menambahkan dengan memberikan penambahan air ya supaya kemudian hilang. Lah ini nih perlu Mas Farid saya kira. Ketika bagaimana apabila ada kotoran di tengah masjid. Ya ini perlu untuk merebut masjid itu. Ada kotoran ayam di tengah masjid. Bagaimana cara kita menyucikan? Harus kita jadikan itu najis mutawasito ini, kita jadikan dulu najis mukhafafah. Jadi tidak bisa kemudian ditimpal dulu, tidak bisa ditimpal, terus kemudian disiram banyu, nggak bisa. Disiram air begitu, nggak bisa begitu. Tapi setelah kita ambil kotoran jenisnya itu tadi, wujudnya kita hilangkan, kemudian kita kerok, kita gosok dengan sesuatu yang kering. Misalnya batu, misalnya bekasnya genteng seperti itu. Misalnya kayak langsung pakai lap itu. Ya ini dalam rangka merubah najis yang mutawasitoh itu kita rubah menjadi najis mukhafafah. Karena kalau di tengah masjid kan nggak bisa. Kalau kita siram akan menjadi najis semuanya. Jadi misalnya sudah dihilangkan najisnya, kotorannya sudah ditimpal misalnya, terus kita siram dengan setimba air, wah najis semuanya sak masjid. Karena hukum najis mutawasitohnya masih belum hilang. Maka bagaimana caranya? Ya kita jadikan najis mutawasitoh itu menjadi najis mukhafafah dulu. Seperti yang tadi kita bahas, najis mukhafafah itu adalah cukup dipercikkan saja airnya. Makanya najis tadi itu kita timpal wujud najisnya, terus kita kerok dulu, kita timpal belum selesai, masih ada najis mutawasitohnya, karena masih ada baunya kan itu. Nah itu, ya rasanya tentu saja masih ada itu. Nah itu kita kerok dulu dengan batu atau barang-barang yang keras begitu. Nah setelah itu, ini sudah hukumnya najis mukhafafah. Nah kalau sudah seperti itu baru kita perciki air. Jadi tidak sampai melebarkan air sak masjid, nggak perlu. Itu kita perciki air kan begitu. Kalau sudah menjadi najis mukhafafah tinggal dipercikan air saja. Maka yang lain itu sudah menjadi suci karenanya. Jadi perkara nanti kemudian setelah diperciki air kan masih basah. Nah mau dilap monggo. Itu hanya untuk supaya tidak menghilangkan keraguan-keraguan. Bukan menghilangkan keraguan-keraguan saja saya kira, supaya tidak gak jemberi gitu kira-kira. Supaya tidak gilo gitu lah ya. Kalau basah kan menjadi tidak nyaman begitu. Kemudian mengeringkan, mengelapkan, menggosok tadi itu ya. Kemudian mengesetkan dengan tanah. Itu nanti ada kriteria-kriteria ya yang pada saat najis itu mengenai kaki misalnya itu digosokkan dengan tanah. Itu sudah cukup, nanti ada kriteria begitu. Kemudian dengan cara merubah perwujudannya tadi sudah disampaikan. Para pemirsa yang budiman, sebenarnya membahas tentang toharo ini, wah ini tayangan saya ini masih cukup sangat luar biasa banyaknya. Tapi karena waktu yang tidak mencukupi, ya kita harus dibatasi oleh waktu. Saya kira sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai toharoh. Kita sampai pada bahasan toharoh atau najis pertengahan, najis mutawasitoh. Mudah-mudahan nanti ada waktu berikutnya yang bisa kita sambungkan dengan pembahasan
najis mughalladhah. Sebenarnya tadi najis mukhaffaf, najis mutawasithah, najis pertengahan ini masih ada lagi. Ya bagaimana cara mengeroknya, kemudian bagaimana cara kemudian menyiramnya, itu tadi teknisnya ada. Tapi karena keterbatasan waktu, mudah-mudahan pertemuan yang akan datang kita bisa melanjutkannya. Saya kira demikian Mas Farid dan para pemirsa Budiman yang ada di rumah. Ada kekurangan, ada kesalahan, ada kekhilafan, mohon untuk dimaafkan. Dan semoga apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pemirsa bahasan untuk pagi ini masih insya Allah masih akan berlanjut untuk minggu depan. Karena ini tadi masih membahas dari segi hakiki ya atau najis ya, dan posisinya masih di mukhaffafah, belum mughalladhah. Insya Allah minggu depan kita lanjut lagi. Semoga tayangan ini bisa memberi manfaat pada masyarakat luas. Dan demikian acara ini kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu tegakkan panji ST.